Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safitri dengan NIM 12160000185. Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Uji Wilcoxon-Signon Test ini merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Tentang pengujian Wilcoxon, uji Wilcoxon ini dilakukan untuk memperhitungkan dua kelompok data yang berbeda secara kaidah statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui di bagian mana saja perbedaan antara kedua kelompok data tersebut. Lalu di sini ada syarat uji Wilcoxon. Yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal, lalu dua kelompok sampel yang saling berpasangan, lalu sampel berskala data ordinal atau interval, kemudian jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Selanjutnya yaitu ada fungsinya, yaitu untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment dan alternatif dari uji paired test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Kemudian ada spesifikasinya, yaitu data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval, lalu asal populasi sama, dan memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Kemudian ada statistik uji N kurang dari sama dengan 25. Hitung selisih nilai data kelompok 1 dengan kelompok 2 dalam setiap pengamatan, lalu beri peringkat untuk nilai mutlak. Kemudian pasangkan tanda plus dan minus pada peringkat sesuai nilai pada langkah pertama. Kemudian hitunglah jumlah peringkat bertanda plus dan jumlah peringkat bertanda minus. Lalu statistik uji yang digunakan untuk masing-masing hipotesis adalah T sama dengan min. Kriteria uji N kurang dari 25. Tolak H0 jika T hitung kurang dari T tabel, di mana T tabel diperoleh dari tabel Wilcoxon, atau p-value kurang dari alpha. Lalu di sini ada statistik uji N lebih dari 25. Untuk sampel yang besar, nilai statistik uji untuk uji Wilcoxon ini menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus statistik ujinya adalah ini rumusnya, di mana nilai koefisien Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih kecil frekuensinya ditandai oleh T, lalu jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel yang nilai D sama dengan 0 itu ditandai dengan N. Lalu di sini ada kriteria uji N lebih dari 25. Yang satu arah, tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih dari Z alpha atau p-value kurang dari alpha. Kemudian yang dua arah, tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih dari Z alpha per 2 atau p-value kurang dari alpha. Kemudian di sini ada kasus di mana seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar Rakyat Pos. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan. Diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Lalu selanjutnya yaitu ada tahapan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Langkah pertama, setelah masuk ke program SPSS, klik variable view pada SPSS. Nah, pada kolom name baris pertama, tulis sebelum. Lalu kolom name baris kedua, tulis sesudah. Pada kolom type, pilih numerik. Pada kolom width, pilih 8. Lalu pada kolom desimal, pilih 0. Pada kolom measure, pilih scale. Di sini labelnya pilih sebelum iklan dan sesudah iklan. Lalu buka data view pada SPSS, maka didapat kolom sebelum dan sesudah. Di sini
ketikkan data sesuai variabelnya. Langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian To Relate Samples. Lalu di sini masukkan 2 label ke kolom test pairs. Lalu di sini klik Wilcoxon pada test type, kemudian klik OK. Nah, di sini akan ada hasil yang didapat dari jendela output. Kemudian di sini ada kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar Rakyat Pos. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang uji Wilcoxon. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.